Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang telah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara mutlak, mengalahkan semua para sahabat, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, mengalahkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Aisyah, oleh Anas bin Malik, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, oleh Jabir bin Abdullah, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan semenjak masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, beliau menghabiskan waktunya untuk mendampingi Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia. Namun tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami sakit kritis, sakit yang akan mengantarkannya kepada kematian, beliau dijenguk oleh keluarga dan kerabatnya, beliau dijenguk oleh kawan-kawannya dan oleh kaum muslimin. Maka mereka mendapati Abu Hurairah dalam keadaan menangis. Menangis sebagaimana umumnya orang menangis. Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau menangis? Hal apakah yang menyebabkanmu menangis? Bukankah engkau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang telah banyak beribadah bersama Nabi? Semangat menghadiri kajian-kajian Rasul, bersemangat untuk mendampingi Nabi ketika safar, mukim maupun jihad." Disebut kebaikan-kebaikan Abu Hurairah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanggapan dan jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ketahuilah, sesungguhnya aku ini menangis bukan karena aku merasa takut dan sedih akan berpisah dengan dunia dan kemewahannya. Aku menangis bukan karena takut dan sedih akan meninggalkan keluarga tercinta, teman-teman dekat. Tetapi aku menangis karena aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri akhirat, sedangkan bekal amalku sangatlah sedikit. Aku akan pergi jauh ke negeri akhirat, sedangkan bekal amalku sangat sedikit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar rasa takut sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amal-amal ibadah yang telah dikerjakannya bersama Rasul tidak ada yang diterima oleh Allah. Khawatir semua itu ditolak oleh Allah. Padahal mereka adalah generasi yang telah berhasil dibimbing langsung oleh Nabi. Generasi Rabbani yang selalu mengedepankan cinta Allah dan cinta Rasul. Jauh dari zaman fitnah. Tapi begitulah perasaan mereka, khawatir. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat Nabi mengatakan, "Sungguh, satu kali sujud saja kepada Allah, tapi sudah jelas dan sudah pasti itu diterima oleh Allah, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya." Satu kali sujud, bukan satu kali sholat. Sungguh, satu kali sujud pada Allah tapi sudah pasti dan dijamin diterima oleh Allah, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena sujud itulah yang akan menyelamatkannya dari api neraka. Sujud itulah yang akan membuatnya masuk surga selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemalasan. Ketika semalas, ketika lalai, kita pun masih merasa aman dan tenang. Seakan-akan dosa kita dimaafkan oleh Allah, seakan-akan amal soleh kita pasti diterima dan dicatat dalam lembaran amal soleh kita. Seakan-akan kita sudah pasti akan bebas dan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Bahkan merasa paling ikhlas, paling besar jasanya untuk Islam. Sungguh ini sangat jauh dari sikap para sahabat Nabi as-salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai-sampai mau jadi wakil Tuhan pula. Coba kau bilang,
Apa alasannya kau buat kayak gini nih? Stres aku bang. Tak sanggup lagi aku penuhi permintaan bini aku nih bang. Dah lah zaman susah. Dia nak bergaya lagi, nak aerobik lah, senam lah, nak arisan lah. Minta HP baru lagi bang. Nak kemana aku celup duit tu bang? Itu rupanya masalahnya. Tapi nggak boleh juga kau bawa keyakinan Lul. Itu namanya kau udah sesat menyesatkan. Iya bang. Kau juga Mir. Hiduplah apa adanya. Sesuaikan gaya dan selera kita itu dengan kemampuan kita. Bahagia itu bukan di mata orang lain supaya terlihat ada, supaya terlihat kita mampu. Bahagia itu ada di hati kita. Syukur dan sabar dengan apa yang ada. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia itu cuma orang kaya Lul. Kalau Allah letakkan kebahagiaan itu di rumah mewah dan mobil mewah, maka yang bisa bahagia itu cuma pejabat dan pengusaha. Allah letakkan kebahagiaan itu di hati. Di hati orang-orang yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sabar terhadap setiap ketetapannya. Kau ingat ya Lul, Brul, Allah tidak pernah melarang hambanya banyak harta dan kaya raya. Karena banyak para nabinya Allah juga kaya dan seorang raja. Tapi kekayaan dan tahta mereka justru membuat mereka lebih dekat dan taat kepada Allah. Guruku Buya Tarmiji pernah mengajarkan, dengan harta kita bisa membangun rumah sakit, tapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita bisa membangun madrasah dan masjid, tapi tidak bisa membeli ilmu dan iman. Dengan harta kita bisa membeli jam tangan yang mahal, tapi tidak akan pernah bisa membeli waktu. Dengan harta juga kita bisa membayar pengawal, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Dan dengan harta kita bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Maka bertobatlah kalian, karena tangisan para pendosa lebih dicintai Allah daripada sombongnya para ahli ibadah.